Total sekitar 117-an tempat chargingnya. Lalu di tap kartunya pinjam ya Pak. Nah, kalau sudah nyala hijau, kok mati? Nyala hijau tapi di sini sudah hijau ya Pak. Ini udah hijau. Sekarang kita coba lihat di bagian dalamnya. Nih, udah ngecas. Jadi kalau pakai ini kan kayak Wallman charging itu sekitar 11 jam. Kurang lebih ini paling sekitar 7 kW. Jadi 7 kW itu berarti sejam 7 kilo. Dan ini kita buka dulu panoramik sunroofnya biar terang. Jadi gua hari ini bakal ke Plaza Toyota Bandung ya. Di sini ada total berapa ya di Bandung? Kita search tempatnya tuh ada 6, total ada 6. Ada di Pascal Hyper Square, Autodewi Soekarno-Hatta, Wijaya Toyota Ahmad Yani, Plaza Toyota Bandung, Wijaya Toyota Daegu, sama Wijaya Toyota Padalarang. Cuman setelah gue lihat-lihat paling deket di Plaza Toyota Bandung. Jadi gue bakal mampir sini ngecas sebentar. Gue mau ngecek aja kira-kira wattnya berapa banyak gitu kan. Abis ini gue langsung bertolak ke Cirebon, udah itu langsung pulang kampung. Ini kita bakal ke Plaza Toyota Bandung. Start. Jadi handphone gue udah connect. Jadi kalau udah connect sebelum masuk mobil Bluetooth nyala, begitu masuk dia langsung connect aja kayak gitu. Langsung ciao. Kurang lebih sekitar 23 menit. Sampai sana jam 8:06. Sebenarnya cari tempat charging tuh nggak sulit ya. Di hotel tadi juga ada. Cuman dari kemarin saya janji sama teman-teman, yuk kita sidak ke showroom Toyota. Contoh di Bandung di mana segala macam. Kebetulan gue lagi ada di Bandung. Ya udah kita sidak ke situ. Dan yang paling dekat Plaza Toyota Bandung. Nanti habis dari situ gue langsung masuk lewat tol dan lewat Cisumdawu biar langsung nembus ke arah gue mau mampir ke sini kalau bisa ya, ke Cirebon atau ke Kuningan, ketemu sama teman gue si MyNameX. Itu loh akun Instagram yang sering ngebahas XL7 gitu. Ya udah kita jalan dulu deh. Ini dengan adanya Google Maps kayak gini sih menurut gue cukup lumayan terbantu. Jadi kita nggak perlu pegang handphone, cukup lihat di sini aja, bisa sambil dengerin musik juga. Jadi gue pakai BZ4X ini tuh banyak cerita menarik nih ya. Beberapa kali gue kayak lagi nyetir biasa normal gini di Jalan Cipularang tuh banyak yang dim. Lalu gue dengan simpelnya ya tancap gas, ngilang tuh dia di belakang. Terus kemarin sempat ketemu sama BYD lain kalau nggak salah, itu juga sama. Beliau juga nggak ngebut-ngebutan juga. Karena sebenarnya ini tuh bisa setara sama mereka, sama dia gitu, sama BYD Line 7 gitu loh. Tapi seru sih. Jadi nggak bakal ada yang kurang ajar sama mobil ini gitu loh. Bahkan kemarin beberapa kali kayak mobil ini tuh berhenti di lampu merah agak lama karena kayak gue mungkin nggak konsen di lampu merah, nggak ada yang klaksonin. Orang sungkan gitu kali ya. Atau memang di Bandung nggak ada klakson ya? Gue baru mikir ya, jarang banget ada klakson memang sih. Tapi overall pakai mobil ini cukup oke. Dan karena kemarin banyak naik turun gunung, agak boros nih konstruksi daya. 5 km per kWh. Tadi pas di Jakarta tuh 1/6, 1/7 gitu guys. Wajar sih mungkin karena kaki gue juga rada nggak sekolah ya dari kemarin ya. Jadi guys, si BZ4X kan sudah dilengkapi dengan adaptive cruise control. Cara pakainya gini, pencet mode, sampai muncul adaptive cruise control, pencet atas ini, terus pencet rest. Dia nanti bakal otomatis nyala cruise controlnya. Dan dia juga masih memperhatikan tuh apa namanya garis-garis tuh ya kan tuh. Lane departure alertnya juga bakalan nyala. Jadi kalian mungkin kakinya bisa istirahat sebentar. Tenang aja, pokoknya kalau misalkan ada motor atau mobil di depan, ini bakal menyesuaikan dan cukup smooth nih ya. Even gue pasang 65 km per jam, selama mobil depan kecepatannya kurang dari itu, berarti dia mobil depan 45 nih, 44 tuh, segini aja. Ini nggak bakal nabrak mobil depan. Karena di sini sudah ada safety sense yang cukup lengkap. Ini menarik banget, sehingga kemarin nyetir dari Jakarta ke Bandung tuh nggak pegel sama sekali. Apalagi posisi duduknya juga cukup commanding. Seru banget ya. Kayak berasa kayak nyetir apa? Santai banget loh. Nyetir tuh santai banget. Tangan bisa di armrest. Sini juga. Door trim ya, bukan armrest ya. Door trim. Terus ini rapi banget. Semua tata letak tombol juga sangat ergonomis banget. POV driving di kota Bandung. Bagaimana Mas Teguh kesan pesannya? Motor masih banyak. Ini sebenarnya Bandungnya agak barat ya. Bandung Barat nggak sih ini? Apa Bandung Timur ya? Oke agak ujung deh ini. Ini agak ujung.
lalu lintas cukup rame lancar. Kemarin gue main ke teman-teman gue juga di Pasar Kreatif Bandung. Di situ ada tempat gymnya, ada tempat pedal juga, parkirannya juga cukup lapang. Kemarin kayak gue hampir 2 jam, parkirannya 6 ribuan, ya cukup, nggak terlalu mahal-mahal juga sih gitu loh. Di situ juga kemarin tuh gue tanya gymnya berapaan sih, 200 something gitu, jadi termasuk cukup murah. Bener-bener gue cuma ngandelin Google Maps ini karena gue nggak tahu jalan. Jadi gak ada alasan lagi kalian tuh nyasar gitu ya, karena cukup lihat Google Maps aja. Jadi masih ada nggak teman-teman yang berkendara tuh nggak pakai Google Maps? Ini sih gue ngebantu banget ya. Even gue pakai Toyota Rush juga gue pakai Maps. Even gue di Jakarta juga pakai Maps. Jadi kayak gue biar tahu kira-kira estimasi nyampe tuh jam berapa. Bisa dengerin musik juga. Handphone tinggal taruh. Cuma PR-nya kalau pakai wireless kayak gini itu baterai memang cenderung lebih cepat habis. Jadi kalian nanti harus colok. Nih handphone di sini nih, ntar tinggal colok kabel aja. Ini kayaknya kali pertama ya gue bikin POV driving di Bandung ya. Kesan pertama pas lihat sini menurut gue cukup kelihatan bersih ya. Cukup kelihatan bersih. Meskipun trotoarnya belum rapi ya. Ya sama lah di Jakarta juga kayak gitu ya. Kalau di sini tuh mengingatkan gue ini daerah mana ya? Tanah Abangnya Jakarta nggak sih? Ini kurang lebihnya. Ini kayak Tanah Abangnya Jakarta. Trotoarnya ada sebagian sebagian nggak ada. Masih ada pohon, masih ada kayak kios-kios kayak gini. Ini 2 arah ya. Lajur ke sana dan lajur ke sini. Ini ada apa? Yogyakarta Gatot Subroto. Nah, ini sudah mulai kota nih ya. Sudah mulai kota. Sebelah kanan ini ada Trans ya. The Trans Gold Ballroom. Trans Studio Bandung ya, mungkin ya. Asing banget ya, padahal gue ke Bandung tuh sebenarnya nggak terlalu yang jarang-jarang juga beberapa kali, tapi kayak tiap kali kesini tuh kayak bingung ini daerah mana gitu. Gue doang atau kalian juga pernah ngalamin kayak nyasar gitu di Bandung, bener gak? Orang sebaliknya ketika di Jakarta sering kayak nyasar juga, mungkin belum terbiasa aja. Terus kalau kalian kayak misalnya perjalanan jauh, jangan lupa cek tekanan angin. Nah, di sini berubah semua, apa mungkin karena pagi ya, dingin ya. Kemarin tuh sempat 40 semua, sekarang 38, yang kanan depan 36 TPMS. Jadi si BZ Forex ini sudah beri TPMS. Jadi kalian kalau misalkan ragu tekanan anginnya gimana, cek dari sini aja. Belah kiri sini sekitar 200 meter lagi. Wah, pelangnya ketutupan nih sama pohon-pohon. Plaza Toyotanya, nah ini Plaza Toyotanya, kita mampir ke sebelah sini. Tempat chargingnya letaknya sebelah mana, kita tanya. Itu lagi dipakai ya. Tempat chargingnya kok malah dipakai sama mobil ini. Kita bakal ngecas. Pagi Pak, mau ngecas mobil? Ngecas? Soalnya belum pernah dipakai ini tuh. Makanya ini dulu ya. Ini pengalaman pertama. Iya. Start. Bisa parkir sendiri. Tinggal total sekitar 117-an tempat chargingnya. Lalu di tap kartunya pinjam ya Pak. Nah, kalau sudah nyala hijau, kok mati? Nyala hijau tapi di sini sudah hijau ya Pak. Ini udah hijau. Sekarang kita coba lihat di bagian dalamnya. Nih, udah ngecas. Jadi kalau pakai ini kan kayak Wallman charging itu sekitar 11 jam. Kurang lebihnya ini paling sekitar 7 kW. Jadi 7 kW itu berarti sejam 7 kilo. Dan ini ada di Plaza Toyota Bandung. Kalau teman-teman misalnya punya Toyota bisa ngecas di sebelah sini. Jadi kita sudah selesai charge, kita bakalan jalan karena ini saya bakal mampir ke tempat temanku di daerah Palimanan guys.
Masuk tol ke sana ya Pak ya? Siap, terima kasih Pak. Makasih Pak. Ambil kanan ya? Siap, ambil kanan ke Pasteur. Makasih Pak. Sama-sama, Pak. Bapaknya ramah-ramah banget guys. Bapaknya ramah banget. Cuman karena gue perjalanan masih jauh, nggak bisa cas lama. Soalnya itu supportnya cuman yang kayak 7 kilowatt gitu loh. Kalau misalkan mau agak banyak itu minimal kayak harus 2 jam 3 jam kayak gitu. Tapi selama kosong sih nggak apa-apa, bisa dipakai. Infonya seperti itu. Jadi kalau pakai PLN Nobel tuh kalian bisa pakai trip planner. Nanti misalkan menuju ke ini, gue mau mampir ke tempat temen gue nih di Palimanan. Nanti itu kalian bisa ketahuan nih ada 14 stasiun pengisian. Kalian mau ngisi di mana segala macam tuh ada. Jadi kalian itu nanti ngerti, oh berhenti di titik ini, menarik banget. Jadi kalian nggak perlu khawatir. Jadi meskipun range gue masih panjang 237, gue usahakan sebisa mungkin sesering mungkin ketemu dengan SPKLU. Jadi nanti biar enak, biar nggak gerasak gerusuk gitu loh ya kan. Ini kita bakal masuk tol Purbalenyi guys dari sini. Tuh tinggal belok kanan aja. Kita bayar tol, tarifnya berapa ya? Gue kali ini nggak spill bill ya, kayak capek nanti spill billnya gue taruh dari ini aja, tampilan capturean ini aja deh mendingan. Tempel di sebelah sini. Berarti belum bayar. Dia kayak baru di tap dulu, nanti bayarnya di sebelah sana. Cuman ya gue nggak tahu karena beberapa tol itu kayak ada masa durasi gitu nggak sih. Sedangkan kalau mobilnya ngecas di rest area tuh pengaruh apa enggak? Karena gue dulu pernah di Cikampek nih, Cikampek ke tap terus pas keluar Subang kalau nggak salah ya, gue sempat berhenti bentar di bahu jalan itu kayak kedetek nggak bisa. Meskipun akhirnya bisa keluar juga. Nah ini kita ambil arah yang Cilenyi, Cirebon, Tasikmalaya. Karena kita mau ke arah Cirebon kan, ambil kiri sini. Bismillah, semoga lancar sampai tujuan. Nanti sih gue bakal memanfaatkan cruise control banget sih, jadi biar berkendaranya tuh nggak gitu capek gitu loh. Masih pagi, cahaya masih agak lembut, nggak terlalu panas. Kita manfaatin teknologi adaptive cruise control biar kalian nyetirnya agak santai sedikit ya, biar nggak terlalu capek. Apalagi nih posisi duduknya nih, jadi posisi duduk agak tinggi gitu, enak sih buat gue pribadi, enak. Sekarang kalian mau tes kegedapan kabin nih, kita buka sebentar ya. Berisik ya kabinnya, kedap. Suara dari luar dari ban tetap masuk, tapi maksud gue masih dalam batas wajar, cukup kedap. Sebenarnya kalau gue setel musik tuh akan hilang suara itu karena nggak terlalu berisik. Ya wajar ya, ini dulu mobil dijual 1,2 miliar, sekarang dia 799 kalau nggak salah segitu. Jadi harga yang sekarang sudah bisa bersaing dengan brand-brand sebelah. Tapi kalau kalian beli Toyota setidaknya tuh gimana ya, kayak berasa lebih tenang gitu nggak sih? Bengkelnya itu lebih banyak, dia brand yang sudah lama di Indonesia juga kayak gitu. Tapi ya memang PR buat Toyota, harus bikin produk semenarik mungkin atau kampanyenya lebih gencar lagi sih sebenarnya gitu. Ini tadi sempat membingungkan, untung pakai Google Maps ya kan. Jadi itu kayak tadi mikir ini salah, ini bener nggak ya? Gue ngikutin Maps aja, soalnya tadi ada situ gerbang tol Cilenyi, itu berarti kan kayak keluar kan, bener nggak sih? Ya kan keluar, kita lewat sini. Wah indah banget guys, itu ada gunung. Gunung apa itu ya? Indah banget itu gunungnya. Ada gunung. Oke. Itu gunungnya indah banget. Wah, sayangnya kabut sih, nggak bisa kelihatan dengan jelas. Ini jalan tol Cisumdawu berarti ya. Jatinangor 4 kilo, Pamulihan 10 kilo, Kertajati 63 kilo. Ya sebenarnya kita tuh ke arah Kertajati gitu loh. Tuh bawahnya tuh Jalan Raya Jalan Raya Cirebon Bandung, berarti jalan raya. Nah ini tolnya Cisumdawu yang baru nih. Wah, perdana gue kesini. Kita pakai adaptif aja biar nggak terlalu capek. Itu gunung juga? Serius? Guys, gue nggak tahu itu beneran gunung nggak sih? Itu gunung nggak sih? Tinggi banget. Sayangnya agak kabut jadi nggak gitu kelihatan. Indah banget ini. Ini nanti kalau gue bisa berhenti di rest area, gue bakal nerbangin drone deh. Beneran. Indah banget.
Masya Allah, itu indah banget loh. Jadi ini jalan, itu gunung, indah banget. Aduh, sayangnya gue nggak bisa berhenti buat nerbangin drone. Itu pasti indah banget kalau dari luar. Bagus banget. Nggak apa-apa lah, kita cari rest area barangkali kalau ketemu ya guys. Jalan tolnya sih nggak terlalu rame, jujur agak sepi. Ini dari tadi gue manfaatin adaptive cruise control aja 100 km/jam, jadi kaki gue bisa istirahat sebentar, nggak terlalu capek. Kadang kan kayak jenuh, ya, cuman kayak kita jangan ngantuk atau jangan bengong ya. Mungkin kalian bisa dengerin musik atau dengerin podcast kayak gitu aja sih sebenarnya. Dan tetap kakinya standby juga. Sambil kalian bisa liatin pemandangan, baca-baca kayak gitu biar nggak ngantuk. Yes. Ada gunung lagi, banyak jembatan-jembatan, terus kayak ini bener-bener jalan itu kayak di bawah bukit gitu loh. Dan mobil ini bawel banget, kalau misalnya kita meleng dikit dia ada warningnya. Dia jagain kalian banget ya. Tunnelnya Cisumdawu Twin Tunnel. Wih, kayak berasa di luar negeri gak sih? Berapa meter ini? Keren. Kayak berasa gue inget waktu itu pas di Hong Kong. Ini lampu gue setting otomatis ya ngomong-ngomong ya, biar tetap nyala. Wih. Jadi dia ngebelah bukit gitu ya tunnelnya. Wih, Masya Allah, indah banget. Masya Allah, indah banget alam ini. Ini kalau lewatin jalan tol kanan kiri bukit kayak gini mengingatkan gue kalau perjalanan trip-trip ke luar negeri. Beneran kayak ke Jerman, kayak ke Cina tuh mirip banget kayak gini, indah banget. Wah, sesekali kalian cobain lewat sini deh, indah banget ya. Jadi mungkin lain kali kalau kalian mau mudik ke Jateng, mampir ke Bandung dulu, mungkin liburan dulu, abis itu lewat sini. Ini indah banget beneran, asli. Ih, ada rumah warga di sebelah situ guys. Wih, itu apa? Ini bener-bener kita di bawah bukit ya, banget ya. Nice. Nah ini jalan aspal. Akhirnya ketemu jalan aspal. Dari tadi jalan beton mulu ya, itu tuh di bannya tuh suara ke kabin tuh nggak enak banget beneran. Ya, jalan beton lagi guys, cor-coran. Itu tuh kelihatan nggak sih? Itu tuh gunung loh. Kalau nggak salah ya, itu gunung bukan awan. Cuman sayangnya ketutup kabut gitu. Itu gunung tinggi banget tuh. Kelihatan gak sih? Masya Allah. Wow. Iya lagi, itu bukit-bukitnya, itu gunung beneran. Masya Allah, indah banget, indah sekali. Wow. Itu kelihatan gak ya? Buset, ini kayak di Jurassic Park, indah banget. Poseh Conggeang Buah 2. Guys, ini literally gue sendirian nih di lajur ini. Belakang kosong, depan kosong. Literally gue sendirian, ini kayak jalan tol pribadi ya. Dan tadi sebelah kiri tuh pemandangannya buset. Masya Allah ya, jangan buset ya. Masya Allah, indah banget. Kayak kalian tuh lagi nonton itu loh, lokasi syuting Jurassic Park. Jadi gunung, bukit. Kita jalan tolnya di antara bukit gitu, indah banget. Cuman sayangnya banyak kabut ya teman-teman ya. Gue bakal beristirahat di sini, tepatnya mau ngecas. Karena di Maps di PLN Mobile menurut petanya di sini bisa ngecas, dan tadi gue lihat berapa ya, 200 kW kali ya. Ya sudah, kita cari dulu guys. Di sini KM 203. Di mana tempat charge-nya? Oke, tempat charging-nya di sini di mana? Ini ya, PLN Mobile ya nih, ultra fast charging. Cuman posisinya di sebelah mana nih guys? Range-nya memang masih banyak, 183 km. Cuman daripada nanti kenapa-napa di jalan nggak ketemu SPKLU, ini pas lagi di sini. Ini di rest area berapa berarti 203. Ya Pak? Di rest area 203 tol Cisumdawu. Kita lihat tadi di PLN Mobile ada ini, ultra fast charging. Kita ngecas dulu teman-teman. Jangan lupa dimatikan. Dan tadi saya sudah bayar juga, tinggal colok. Ultra fast charging.
Hah? Sebentar. Sayangnya nggak ada petugas yang jaga di situ, ya dong. Tadi saya isi udah coba sekali 2 kali nggak bisa, tapi dananya dibalikin lagi, insya Allah aman. Terus mumpung ada nitrogen, kita cek tekanan anginnya aman nggak ya? Di sini nggak bisa, berarti gue bakal ke tol Cipali aja teman-teman. Nih kita cek tekanan angin 39 masih aman, masih aman. Oke, gue bakal ke tol Cipali saja, sekitar 28 km lagi. Yes, sebenarnya range juga masih cukup 182, cuman pengalaman gue pakai mobil bensin juga gitu, gue memang jarang ngebiarin kosong. Kita tidak tahu di depan ada apa, kemacetan dan segala macam. Momen mudik lu lebaran tuh seperti ini. Gak apa-apa. PLN tolong ditindaklanjutin ya, karena memang ini sebenarnya bukan SPKLU yang permanen. Dia kayak cuman mobile gitu, portable teman-teman. Tapi menarik, 200 kW tadi sebenarnya. Oh, indah banget bener. Gue lupa ya, tadi harusnya gue nerbangin drone. Gue lupa banget. Wah, sayang sekali ya. Gue tadi saking konsennya mau ngecas sampai lupa. Nanti di Cipali aja deh kita nerbangin drone. Sayang banget ya. Padahal pemandangannya tadi gue yakin di sini tuh bagus banget. Sayang nggak bisa mundur. Tapi di sini tolnya infonya sepi. Kenapa? Karena agak mahal. Kayak gue pernah lewat sini deh. Seingat gue ya, dulu kalau nggak salah pas dari Palimanan atau apa ya, pada saat ngindarin macet kalau nggak salah. Berapa tarifnya kita lihat? 84.000. 84.000 tadi dari tol gerbang tol Buah Batu ya, 84.000. Nah di sini ntar bayar lagi. Mahal nggak ya? Yes, kita lihat, kita bakal ambil kanan sini, Kertajati, Sumberjaya, Cirebon. Apakah Cipali? Ih, macet guys, merah, berarti macet dong ya. Coba kita lihat intip sebentar ya. Masih pagi loh, jam 10 pagi kok sudah macet ya. Atau biasanya kemacetan ini di rest area aja. Yes, ternyata kemacetannya ada di sebelah sini. Nggak tahu ini kenapa, apakah menjelang rest area atau gimana. Soalnya rest area masih jauh. Ini macet ternyata. Wow, ya bismillah aja. Pakai mobil listrik kena macet. Waduh, cakep. Masih ada 170 km lagi, harusnya aman. Capek deh. Di sini merahnya nggak tahu berapa lama. 42 km lagi baru sampai ke tempat teman gue. Tapi ya sudahlah, namanya kita mudik, kita nikmatin aja kemacetan ini. Yang penting sampai tujuan dengan selamat, ketemu keluarga di kampung ya teman-teman ya. Lagi-lagi kalau teman-teman siapapun ya, kalau lihat bau jalan jangan lupa pasang segitiga pengamannya please. Minimum 100 meter dari tempat kalian. Jadi orang yang lewat bau jalan takutnya yang melanggar bisa aware dan pindah lajur. Takut kalian ketabrak. Kalau ada sesuatu di bau jalan dan orang pada lewat bau jalan, nanti dia pindah lajur, itu bikin macet, efek domino. Dan gua rasa bener ya, ngatur manusia tuh lebih susah dibanding ngatur kambing ya. Bau jalan tuh nggak boleh dilewatin, tapi tetap aja orang pada lihat bau jalan. Sedangkan dengan kalian pada lihat bau jalan, nanti kalian pindah lajur, itu bikin macet berkilo-kilometer. Begitu efeknya. Percaya gue, nanti abis ini itu udah lancar. Karena nggak ada apa-apa. Kemungkinan ada orang berhenti di bau jalan. Kemungkinan. Bukti nyata ya. Itu orang dari bau jalan pindah ke lajur 1. Nah ini bikin efek macet berkilo-kilometer tuh. Ya kan? Tuh. Perbaikan dan si nggak ada apa-apa, lancar ya kan. Stupid people ini loh yang SDM rendah ini ya kan. Orang nggak ada apa-apa macet gara-gara apa? Gara-gara kalian memakai bau jalan terus pindah lajur ke lajur 1, itu bikin efek macet berkilo-kilo sampai mapsnya merah. Sih ya orang-orang pintar. Capek kan. Jadi tapi gue sendiri nggak capek untuk edukasi konten kayak gini. Yang kerok yang bikin macet tuh kayak gitu adalah manusia yang lewat bahu jalan. Karena nanti ketika ada yang berhenti di bahu jalan dan dipindah lajur ke lajur 1, itu bikin efek macet berkilo-kilometer. Yes, kita bakal berhenti di KM 166 buat ngecas mobil ini. Gitu. Range-nya tinggal 158, kayaknya gue udah harus ngecas.
Range-nya tinggal 1 km. Ini di KM 16 kita ngecas dulu 50 kW. 50 kW ya. Kita bakal ngecasnya mungkin sekitar 30 kW aja. Tinggal colok ini aja. Pencet start charging. Setelah mencoba beberapa kali, di sini akhirnya ngecas, tapi di sini keterangannya tuh 0030. Tapi ini jalan. Di sini juga nyala hijau. Di sini kita lihat coba. Tuh, baterainya 40%. Jadi posisi mobil harus unlock baru bisa dicabut, teman-teman. Udah berhasil akhirnya setelah perjuangan, baterainya sudah 83%. Kita jalan lagi. Oke, panas banget. Untung udah gue tutup. Sekarang jam 11:13. Range-nya tadi 456, sekarang berubah jadi 337. Kayak dia ngambil kayak batas aman gitu loh. 83%. Jadi dengan kondisi baterai 83%, range-nya jalannya 330 something. Karena mobil ini kalau 100% kan bisa jalan sekitar 500 kan. Dan memang tips buat teman-teman kalau mau ngecas sebaiknya dibikin maksimum 80. Karena kalau kapasitas baterai udah lebih dari 80%, dia nanti arus yang masuk tuh lambat banget. Dan itu bikin lama. Mendingan kalian tinggalin dulu, jalan dulu. Nanti kalau ketemu charge lagi gitu lebih cepat. Dan lebih aman juga, degradasi baterai juga lebih lambat kalau kalian ngecasnya sampai 80% doang. Sekarang gue mau nanya sama teman-teman, kalau misalnya di tol Cipali kayak gini cuma ada 2 lajur, kalian lebih banyak jalan di lajur 2 atau 1? Yang bener tuh kalian tuh harus jalan di lajur 1, cuma memang kita ya nggak boleh sekaku itu ya, karena orang kaku tuh nyebelin. Jadi kadang-kadang kalau banyak land hogger di sebelah kanan kayak gini, gue nyalipnya dari kiri mau nggak mau. Kalau gue dim-dim juga gue capek kan. Ya udahlah kita ngalah aja. Yang waras ngalah, ya kan? 1+1=2. Ini banyak pelaku lewat bawah jalan. Tadi gue dipepet sama Rosalia, hampir kena gue. Sekarang kita balas dendam. Enak aja disalip-salip. Capek banget ya memang ya. Tuh, kalau pakai mobil EV kayak gini tuh bisa disikat-sikat tuh. Enak banget buat kenceng. Ada bus tidak bertanggung jawab kayak gini pada lewat bawah jalan. Udah dia lewat bawah jalan, dia klaksonin kita suruh minggir. Itu pikirannya tuh ada di mana gitu loh. Tuh lihat kan, ada orang berhenti di bawah jalan, dia akan ngambil lajur sini. Itu bikin efek domino macet. Itu bis mana sih? Tuh. Prima Jasa turunin penumpang di sini. Terus apalagi nih. Jadi kalian harus konsen guys. Pokoknya kalau ada bis-bis gini hindarin deh. Kalian menyingkir, beneran gue takut. Menyingkir aja deh. Kita jangan dekat sama bus, sama truk juga. Kita bakal keluar di sini sebentar di Palimanan, Jatibarang, Indramayu. Keluar sini. Tarifnya 41.500 teman-teman. Nah ini jalannya agak-agak rusak, ini persis kayak jalan kamu gue. Enggak juga sih, kamu gue udah halus rumahnya, ini masih ada kayak jalan rusak kayak gini. Ada beberapa titik memang. Nah enaknya kalau mobil SUV kayak gini tuh ibaratnya lebih bandel ya. Kita lebih pede kalau ngelewatin jalan rusak kayak gini dibanding mobil-mobil kayak sedan. Ini kita 7 menit lagi. Nah gue sekarang lagi ada sama Mas Ezi. Nih Mas Ezi. Mas Ezi ini adalah pemilik akun MyNMX. Mas Ezi boleh cerita sedikit nggak Mas? Bagaimana cara membangun MyNMX itu bisa seramai itu Mas? Pinjam dulu sebentar. Oke, jadi yang pertama kontennya itu mudah dikonsumsi dan saya bikinnya paling effortless lah ya. Mudah dikonsumsi, mudah dibuat. Terus habis itu endingnya adalah relatable. Relatable terus sama durasi yang singkat. Ya jadi udah nyambung semua karena kebutuhan algoritma sekarang kan nggak perlu yang banyak ya, nggak perlu durasi yang terlalu tinggi, nggak durasi yang terlalu panjang. Karena saya bukan Raffi Tohumam, saya bukan Fitra Eri, saya bukan Om Mobi. Ya, jadi mainnya di durasi. Tuh, terus sama yang topik yang relate. Tuh, makanya lebih engage-nya cepat jadinya. Boleh spill Mas, views sebulan berapa? Views sebulan terakhir itu 2,1 juta. Wow, 2,1 Engagement-nya 39.000. Yang komen sebulan itu hampir 2.000 orang. Background-nya saya kerja di social media marketing spesialis pantes sebetulnya. ya. Di salah satu perusahaan F&B.
Nggak boleh di-spill brandnya. Biar bisa pada datang nanti gitu. Boleh sih. Ah, Di Kakoi. tuh, ya kan. Ya. Kalau orang Jawa Tengah mungkin familiar. Kalau yang di Jabodetabek belum. Ya total ada 10 cabang. Terus cabang. Mm-mm. Terima kasih Mas Ezi. Sama-sama. Sekarang jam 1:03, range-nya masih ada 314 km. Kita langsung pulang menuju Pati sekitar 5 jam 33 menit. Buat teman-teman yang mudiknya lewat Pantura atau naik motor, naik mobil pasti lewat jalur ini nih. Ini menuju Cirebon tuh. Gitu. Belakang tuh dari Palimanan. Dulu gue pas belum tahu jalan juga kayak suka nyasar ke sini, teman-teman. Guys, nyampe guys. Jam 1.24 saya masuk gerbang tol Plumbon 2 untuk masuk tol Cipali lagi. Perjalanan masih sekitar 5 jam 14 menit lagi atau 321 km. Bismillah lancar. Jadi maksud gue gini ya, kalau lu bawa mobil listrik, enaknya adalah kayak gini. Enteng banget loh buat nyalip-nyalip. Hati-hati, jangan berhenti di bawah jalan kayak gini nih. Ngapain tuh, bisa santai banget sambil ngerokok. Santai banget. Dan kalau memang lu keadaan darurat, taunya dari mana? Kalian pasanglah segitiga pengaman di jarak 50 dan 50, total 100. Karena biasanya setahu gue tuh dapat 2 buat keamanan teman-teman. Karena banyak banget orang kayak bus-bus tuh pada lihat bawah jalan kayak gini. Guys, gue gelisah banget ya di sini. Teman-teman lihat ya, gak ada apa-apa. Beneran gak ada apa-apa. Cuma tadi macet panjang gara-gara orang lewat bawah jalan terus pindah lajur. Dan ini kayak gue udah muak banget ya. Nih ya, ini kan pink lagi kuning tuh. Gak ada apa-apa, gue yakin gak ada apa-apa. Abis ini juga lancar. Jadi banyak orang lewat bawah jalan tuh bikin rusak semuanya. Bikin apa ya, lalu lintas berantakan gitu loh. Maps gak ada apa-apa guys, lancar. Gue udah gak habis pikir lagi gimana kalian tuh mau tertib. Katanya mau menuju Indonesia emas tapi masih aja lewat bawah jalan gitu loh. Capek. Diri sendiri katanya pada gak suka dengan tindakan korupsi. Itu adalah tindakan korupsi gak sih? Kalian mengambil jatah orang lain. Jatah orang yang apa? Yang kalau ada kondisi darurat. Asli capek banget. Di sebelah kanan ini soalnya ini padat merayap, gak ngerti. Terus itu ada lampu-lampu apa tuh? Semoga tidak terjadi apa-apa. Pokoknya teman-teman stay safe aja, jangan ngebut. Gue gak bosen-bosen reminder kalau kalian nonton ini jangan lihat bawah jalan. Merah karena ada yang sesuatu di bawah jalan nih, dan accident ya. Dan ketika orang pindah dari bawah jalan ke sini itu menimbulkan macet. Coba kita lihat kondisinya bapaknya. Oh iya guys, lampu kirinya nabrak. Berarti kalau ke Dieng lewat sini ya, Kabupaten Pekalongan, Kajen, Dieng. Nah, sekarang tuh jam 4. Tadi gue dari Cipali jam 10. Berarti buat waktu sekitar 6 jam nyampe sini. Ini kita sudah sampai di KM 344. Gue nanti bakal ngecharge lagi tuh sekitar, gue bakal ngecas lagi nanti di sekitar 50 km lagi di Batang, KM 391 kalau nggak salah ya. Di situ sekalian sholat asar dan zuhur yang gue bakal jamak gitu. 138, 33, mobilnya cukup nyaman, tapi agak serem sebenarnya sih guys. Jadi jujur, gue sekarang termotivasi, gue mau cari mobil yang kencang. Buat apa sih? Jadi buat ngasih pelajaran orang-orang yang suka ngedam-ngedim. Gue di lajur 1, didim sama orang yang lihat bawah jalan. Terus ada orang yang mau main motong sembarangan, kita kasih pelajaran nih, kita salip. Abis itu dia kicep, dia nggak bakal bisa nyalip kita lagi karena dia ketinggalan. Tuh, ya kan? Ini mobilnya tuh nyalip lagi kan? Plat K yang meresahkan. Sekarang mumpung lagi hujan, gue mau coba praktekin fitur safety sense-nya. Pencet rest aja, dia langsung ke simpen.
Oh, dia masih bekerja guys, dia masih bekerja. Kalau dikencengin sebelah sini, tuasnya dibikin auto deh. Oke, meskipun di tengah hujan gerimis, dia cruise control adaptifnya masih bekerja, nyaman. Ini rahasia gue kenapa gue nyetirnya nggak terlalu capek, karena beberapa kali kalau lalu lintasnya lancar gini gue pakai adaptive cruise control. Cuman kalau dia lalu lintasnya amburadul, gue biasanya pakai normal. Jadi gue tadi udah bikin trip plan pakai PLN Mobile. Jadi setelah gue pikir-pikir, gue salah sebenarnya. Tadi harusnya di KM 379, cuman ya udahlah, dapet di sini. Gue bakal istirahat, tepatnya ngecharge di KM 391A di sini. Ngecharge tadi ada yang gue lihat 100 kW. Jadi harusnya cepat karena range gue tinggal 149. Udah gitu di rumah gue itu nggak ada SPKLU. Paling dekat tuh ya di Kudus ya, Kudus sama Pati. Gue pikir ya sudah mampir sini aja untuk ngecharge. Transfer hubungan konektor ke listrik mobil kalian. Semoga nyampe ya ini ya, soalnya oke, nggak nyampe guys. Oke guys, perjalanan akan berlanjut. Mungkin kalau baterai ini habis ya udah gua cut sampai di sini ya. Terima kasih yang sudah setia menonton. Pada intinya pakai mobil EV nggak semenyeramkan itu. Semua bisa di planning pakai trip plan, dan gue pakai mobil bensin sekalipun juga ada plan trip ya gitu. Plan trip tuh misalkan gue berhenti di sini ini gitu aja. Cuma beda metode aja. Tadi gue udah cas sampai 81%, baterainya 1, 2, 3. Oke, jam 17.21 gue udah sholat zuhur dan asar. Nanti maghrib sama isyanya gue jamak di rumah aja. Terus ini baterainya tadi 81% udah gue isi full. 347 lagi, sekitar 80 ribuan. Ini kita pulang sekitar 2 jam 37 menit lagi. Mungkin kalau ininya penuh ya, memorinya penuh. Karena tadi gue banyak bikin apa ya. Oh, tunggu nih mobilnya, dia mau keluar dulu. Oke, gantian.